Hari bergulir, baru 1 hari Jeani kembali ke kota ini tapi kabarnya sudah menyebar ke semua kalangan. Bahkan para kerabat mulai datang untuk menjenguk wanita hamil tersebut. Semuanya seolah tidak sabar menunggu lahirnya keturunan pertama keluarga Jonathan dan keluarga Hutomo. Kabar Jeani yang telah kembali pun terdengar pula di telinga Lisa. Wanita cantik itu semakin frustasi ketika mengetahuinya. Lisa bahkan sampai melemparkan sebuah vas bunga sampai hancur berserakan di lantai. "Ah, ini tidak adil," pekik Lisa. Berulang kali dia berhubungan dengan Devan berharap hamil, lalu kelak akan dia akui sebagai anak Jaiden, tapi hingga detik ini juga dia tidak hamil juga. Kepalanya sampai nyaris ingin meledak memikirkan tentang hal ini. "Kamu pasti mandul," kesal Lisa pada Devan yang sejak tadi juga ada di sana, di apartemen Lisa. Lisa yang stres karena Jeani telah kembali memanggil Devan untuk datang, tapi ternyata ketika pria itu sudah setia mendampingi malah dimaki-maki sedemikian rupa sampai dikatai mandul pula. "Jaga ucapanmu, Sa. Kenapa kamu jadi berlebihan seperti ini?" balas Devan. Dia bangkit dari duduknya dan mendekati Lisa, lengkap dengan sorot matanya yang kini berubah jadi dingin. "Kalau kamu tidak mandul, kenapa sampai sekarang aku tidak hamil juga? Padahal beberapa bulan terakhir kita berdua sudah tidak ada yang memakai pengaman," maki Lisa. "Ya mana aku tahu, lebih baik periksakan sendiri kesehatanmu daripada menuduhku seperti itu," kesal Devan pula. "Jadi maksudmu aku yang mandul? Terserahlah, lama-lama aku juga muak melihatmu seperti ini," balas Devan. Akhirnya dia putuskan untuk pergi dari apartemen tersebut, tidak lagi menoleh ke belakang meski Lisa memanggil namanya. "Dev. Stop. Devan," pekik Lisa, tapi pria itu sudah tidak peduli bahkan menutup pintu apartemen dengan kuat, sampai menimbulkan suara yang keras, brak. "Ah," pekik Lisa, jadi makin frustasi sendiri. Dia lantas menggeleng, tidak mungkin jika dia yang mandul. "Lebih baik aku segera melakukan pemeriksaan kesehatan, biar kubuktikan secara langsung bahwa kamulah yang mandul. Bukan aku," kesal Lisa. Dia segera menghapus semua air mata yang membasahi wajahnya. Saat itu juga Lisa putuskan untuk mendatangi rumah sakit terdekat. Menemui salah satu dokter kandungan dan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan hasil yang didapat ternyata memang benar, Lisa mengalami kemandulan. "Tidak, Dok. Ini tidak mungkin," bentak Lisa pada dokter tersebut. Dia bahkan menggebrak meja dengan tidak sopannya. "Maaf Nyonya, jika Anda tidak puas dengan hasil yang didapat Anda bisa melakukan pemeriksaan pada dokter yang lain," jelas sang dokter. Tapi Lisa tidak terima dan justru hendak menghancurkan meja kerja dokter tersebut. Sampai sang dokter memanggil pihak keamanan untuk menenangkan sang pasien. Hari ini Lisa terus berkeliling rumah sakit, dan tiap rumah sakit selalu memberinya hasil yang sama. "Anda mandul, Dek." Pada akhirnya, Lisa tak bisa menolak fakta tersebut. Kini malam telah menjelang dan dia masih termenung di salah satu area parkir rumah sakit. "Ini benar-benar tidak adil Tuhan, kenapa aku mandul?" tanya Lisa. Saking kecewanya Lisa sampai menyalahkan Tuhan. Padahal kemandulan yang dialami oleh Lisa karena ulahnya sendiri, pola hidup yang tak sehat yang selama ini dia terapkan, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. "Jika sudah seperti ini bagaimana caranya aku bisa mendapatkan Jaiden lagi?" gumamnya dengan lirih. Lisa benar-benar merasa kecewa pada kehidupan yang dia jalani. Harusnya sekarang dia sudah hidup bahagia menyandang istri dari tuan muda keluarga Hutomo, memiliki kehormatan dan harta yang berlimpah. Tapi sekarang dia justru merasa jadi orang yang terbuang. Apa yang dia miliki tak ada artinya apa-apa tanpa Jaiden di sampingnya.
Menyalahkan Jeannie pun kini sudah tidak ada untungnya bagi, karena Jaden telah melihatnya secara langsung bercinta dengan pria lain. Mau tidak mau Lisa pun akhirnya pergi dari sana, mengemudikan mobilnya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tiba-tiba ketika waktu sudah malam mobil itu justru berhenti tepat di depan pintu gerbang rumah utama keluarga Hutomo. Dari sini Lisa bisa melihat keramaian yang ada di sana, banyak orang yang berkunjung ke rumah ini untuk menyambut kembalinya Jeannie. Sementara Lisa hanya mampu mencengkeram kuat setir kemudi mobilnya. "Aku tidak bisa berada di sini, aku tidak akan sanggup melihat semua itu," gumam Lisa dengan lirih, dadanya terlalu sesak untuk kembali meluap-luap. Kini untuk bernafas saja rasanya sulit sekali. "Aku tidak bisa berada di sini lagi," ucapannya kemudian, pada akhirnya Lisa pilih untuk pergi meninggalkan kota Jakarta. Pergi yang jauh agar tidak lagi mendengar dua nama tersebut, Jaden dan Jeannie. Jam 10 malam, Jeannie dan Jaden baru bisa beristirahat di dalam kamar. Lelah sekali memang, tapi mereka berdua benar-benar bahagia. Tak sabar rasanya untuk segera menyambut kelahiran sang anak. "Tidurlah, biar ku pijat kakimu," titah Jaden. Jeannie pun menurut, dia tidak menolak tawaran menyenangkan tersebut. Dengan hati-hati Jeannie membaringkan tubuhnya di atas ranjang, bergerak mencari posisi yang nyaman, sampai akhirnya pilih untuk tidur menghadap ke arah kiri. Dan setelahnya Jaden pun mulai memijat kedua kaki istrinya tersebut secara bergilir. "Pelan-pelan saja Jay," pinta Jeannie saat dia merasakan pijatan sang suami yang cukup kuat. Jaden lantas menurunkan kekuatannya, kini memijat dengan lebih pelan. Diam-diam bersyukur karena kini Jeannie telah berada di dalam genggamannya lagi. Hidupnya yang berantakan dalam sekejap langsung membaik. "Pejamkan matamu Jin, tidurlah," pinta Jaden lagi. "Tapi aku juga ingin tidur bersamamu Jay," balas Jeannie. "Memangnya sudah tidak mau dipijat lagi?" "Ya mau. Kalau begitu tidurlah. Tapi aku juga mau dipeluk." "Astaga," batin Jaden, dia tersenyum kecil begitu menikmati perdebatan kecil seperti ini. Ternyata menghadapi wanita hamil memang tidak pernah ada mudahnya. "Tidurku peluk saja, nanti pijat kakinya diganti dengan elves-elves punggung, mau?" Tawar Jaden dan Jeannie langsung menganggukkan kepalanya dengan antusias. "Mau," jawabnya pula. Jaden lantas ikut berbaring di samping sang istri, dia tidur di belakang TV Bu Jeannie. Satu tangannya digunakan sebagai bantalan sementara tangannya yang lain mulai mengelus punggung istrinya tersebut. "Jin, apa kamu ingat saat dulu aku dirawat di rumah sakit?" tanya Jaden. Jeannie mengangguk, karena dia memang masih mengingat jelas kenangan tersebut. Di mana Jaden pertama kali mengatakan bahwa dia adalah jalangnya Jaden. "Saat itu aku benar sakit, tapi sakitku aneh sekali. Hanya bisa sembuh ketika berada di dekatmu." "Apa iya? Mana ada penyakit seperti itu? Jangan bohong," balas Jeannie pula. "Kalau tidak percaya tanyalah pada Dokter Ardi, dulu beliau yang menangani aku awalnya." "Memangnya sakit apa?" tanya Jeannie lagi, kini suaranya bahkan terdengar lebih ketus. Karena merasa sang suami telah membohonginya, mengada-ada cerita agar dia bisa melupakan tentang Jaden yang memanggilnya Jal 4 nanogram. Kehamilan simpatik, jelas Jaden gamblang. Dia juga baru tahu tentang penyakit itu ketika Jeannie meninggalkannya. Di awal-awal Jeannie pergi Jaden sampai jatuh tak bertenaga saking mualnya. Sampai akhirnya Dokter Ardi kembali menangani dan diketahui tentang kehamilan simpatik tersebut. Jeannie yang mendengar cerita itu diantara percaya dan tidak, tapi jika ingat Jaden yang kurus mulai mengiyakan pula. "Tidak mungkin Jaden bohong. Benarkah? Berarti anak kita membencimu?"
kata Gianni setelah Jaiden cerita panjang lebar, dan langsung dibalas dengan pukulan pelan di bokong Gianni. Enak saja, itu artinya selama ini anak kita sudah memberitahuku tentang kehamilanmu. Tapi aku abai dan bodoh, jadi tidak bisa menyadarinya, balas Jaiden, mengakui salah satu kesalahannya yang fatal. Gianni lantas memutar tubuhnya hingga kini menghadap ke arah sang suami. Jaiden bukan lagi mengelus punggung sang istri, kini jadi mengelus perut buncit tersebut. Kamu memang bodoh, kata Gianni, lalu bagaimana kamu bisa tahu jika aku pergi dalam keadaan hamil, apa Mama Denisa yang mengatakannya? Bukan, tapi Mama Nadine menemukan obatmu di kamar. Sejak itu kami semua tahu bahwa kamu hamil. Gianni lantas terdiam, tidak tahu lagi harus bicara apa. Dia kira-kira selama ini dia sudah yang paling menderita, tapi ternyata Jaiden juga. Dan di saat Gianni terdiam seperti itu, Jaiden langsung mengecup bibirnya dengan lembut. Maaf, sekarang aku akan sekuat tenaga untuk selalu membahagiakanmu dan anak kita, ucap Jaiden kemudian. Gianni tersenyum kecil, aku juga akan berusaha jadi istri yang baik untukmu. Aku juga ingin membahagiakan kamu Jay, balas Gianni, dia tidak hanya ingin dicintai, tapi Gianni juga ingin mencintai sepenuh hati. Hingga keluarga mereka akan benar-benar menemukan sebuah kebahagiaan. Dan mendengar ucapan istrinya tersebut, Jaiden jadi kembali mengecup bibir istrinya dengan mesra. Tapi malam ini Jaiden hanya mencium, tidak lebih. Dia sangat tahu bahwa Gianni sedang lelah. Tidurlah, titah Jaiden dengan suaranya yang terdengar begitu lembut dan Gianni menganggukkan kepalanya tanda patuh. Malam pun bergulir. Saat pagi menyapa Gianni dibangunkan oleh rasa tak nyaman di dalam perutnya, sakit yang kadang datang lalu pergi, dan kini sakit lagi sampai tak bisa dia tahan. Jay, sakit, ucap Gianni merintih, tak lama setelah dia selesai sarapan. Sekarang waktu menunjukkan jam 8 pagi. Mendengar istrinya mengeluh sakit, Jaiden langsung paham bahwa Gianni akan segera melahirkan. Tenang sayang, ayo kita ke rumah sakit. Sekarang, jawabnya dengan jantung yang mulai bergemuruh. Padahal dia meminta Gianni untuk tenang, namun sebenarnya dia adalah yang paling cemas. Mama Nadine. Pekik Jaiden sampai menggelegar di rumah megah tersebut. Para pelayan yang ada di dekatnya sampai dibuat terkejut. Apalagi Mama Nadine, dia langsung berlari menghampiri sang anak. Belum sempat bertanya ada apa, Jaiden sudah lebih dulu bicara dengan menggebu. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Titah Jaiden, kedua mata Mama Nadine seketika mendelik, mendadak cemas pula saat melihat sang menantu kesayangannya yang telah merasa kesakitan. Tanpa banyak kata lagi, mereka pun segera menuju rumah sakit yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk persalinan Gianni. 4 totalnya Gianni menanggung rasa sakit itu, sebelum akhirnya sang anak terlahirkan kedua dengan kehamilan normal. Tangis bayi laki-laki itu begitu menggema di ruang bersalin tersebut, dan Jaiden langsung memeluk istrinya dengan kuat. Perjuangan Gianni yang membuatnya makin merasa bersalah tentang masa lalu. Maafkan aku sayang, lirik Jaiden tepat di telinga Gianni. Aku sangat mencintaimu, sangat, ucapnya lagi, bicara lirih namun mampu Gianni dengar dengan jelas. Jam 3 sore keadaan telah stabil kembali, Gianni telah dipindahkan ke ruang rawatnya di ruang VVIP. Sang bayi juga sudah tertidur di sampingnya. Sementara Jaiden duduk di kursi di samping ranjang. Terus menatap anak dan istrinya secara bergantian. Kadang tersenyum, kadang menatap haru, kadang rasanya sampai ingin menangis. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Gianni dengan suara yang lirih, bicara pelan-pelan karena tidak ingin mengganggu tidur sang anak. Setelah melahirkan kamu jadi semakin cantik,
aku jadi tidak bisa berpaling darimu. Balas Jaiden jujur, tapi terdengar seperti sebuah bualan di telinga Jeannie. Wanita itu bahkan sampai mengulum senyum, menahan diri agar tidak tertawa terbahak. Gombal, balas Jeannie singkat. Serius, dat empatmu juga semakin besar. Aku bisa gila karenamu, goda Jaiden, dan sekarang Jeannie membalasnya dengan mencubit lengan pria itu kuat-kuat. Berhenti menggodaku. Kesal Jeannie, rasanya pun ingin memukul juga, tidak puas hanya mencubit. Namun mendapatkan cubitan itu bukannya kesakitan, Jaiden malah merasa senang. Dia justru menggerakkan tangannya tersebut untuk membelai lembut wajah sang istri. Cantikku, S3ksiku, terima kasih karena sudah berjuang melahirkan anak kita, ucap Jaiden. Sumpah, Jaiden sendiri juga tidak menyangka bahwa dia bisa mengucapkan kalimat manis seperti itu. Manis yang terkesan sedikit menjijikan. Jeannie bahkan langsung mencubit lagi lengannya dengan kuat. Meski terharu mendengarnya tapi dia juga geli. Apa sih Jay? Aku merinding. Kesal Jeannie, mengeluh dengan suara menekan dan pelan. Jangankan Jeannie, Jaiden sendiri pun merasa aneh pada dirinya sendiri. Tapi ya begitulah, semua orang pasti bisa berubah. Dari mulutnya yang dulu pedas kini jadi sedikit manis. Mau makan sesuatu? Tawar Jaiden kemudian, mulai mengalihkan pembicaraan. Buah apel sepertinya segar, mau? Tanya Jaiden lagi dan Jeannie menganggukkan kepalanya. Jaiden lantas keluar dari dalam tirai yang jadi pembatas ranjang sang istri di ruang VIP itu. Dia langsung bertemu dengan keluarganya yang masih berkumpul di sana. Kenapa Jay? Tanya Mama Nadine. Langsung ingin tahu jika ada sesuatu yang Jaiden butuhkan. Jeannie mau makan buah ma, balas Jaiden pula. Tadi Mama sudah mengiriskannya, tunggu Mama ambilkan di meja dapur. Mama Denisa bahkan langsung berlari lebih dulu menuju dapur kecil yang ada di ruangan itu pula. Lalu kembali dengan membawa sepiring penuh berisi irisan buah-buahan, bukan hanya ada apel, tapi juga berbagai jenis buah yang lain. Kamu juga makan? Pinta Mama Denisa pula seraya menyerahkan piring itu pada sang menantu. Kini para orang tua seolah saling berlomba-lomba untuk memberikan perhatian pada anak dan menantunya tersebut. Iya Ma, terima kasih, jawab Jaiden patuh, lengkap dengan senyum hangat yang kini selalu terukir di wajahnya. Malam ini Jeannie masih diminta untuk menginap di rumah sakit oleh dokter yang menanganinya. Para orang tua sebenarnya ingin ikut menginap juga, tapi Jaiden dan Jeannie meminta mereka semua pulang. Jeannie dan Jaiden hanya didampingi oleh satu babysitter yang telah disiapkan, yaitu Nani Gina. Kabar Jeannie yang melahirkan ternyata membuat niat Lisa untuk segera pergi dari kota Jakarta jadi terjeda. Wanita cantik yang telah mengetahui bahwa dirinya tak bisa memiliki anak itu kini jadi merasa bersalah liar biasa atas masa lalu. Mulai terbesit di dalam pikiran mungkinkah ini karmanya karena selama ini dia selalu memfitnah Jeannie. Ada satu rahasia yang selama ini belum pernah terbongkar. Dulu Jaiden dan Jeannie sangat dekat, sejak kecil hingga semasa kuliah dan akhirnya ada Lisa. Lisa adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Jaiden menyukai Jeannie, dan sejak itulah Lisa mulai menjelek-jelekkan Jeannie di hadapan Jaiden. Berbekal mulutnya yang manis Jaiden jadi terpedaya. Tapi pada akhirnya Jeannie pula lah yang menang. Jam 7 malam, mobil milik Lisa sudah terparkir di halaman rumah sakit tempat Jeannie dirawat. Jantungnya berdegup. Dia seperti tak memiliki wajah untuk bertemu dengan Jaiden dan Jeannie. Tapi hatinya pun berat sekali untuk pergi-pergi saja. Seolah selamanya dia akan tersiksa. Meski malu untuk mengakui, tapi Lisa ingin pergi setelah dia mendapatkan maaf dari Jeannie.
Lisa membuang nafasnya dengan kasar, lalu mengumpulkan semua niat untuk segera turun dari dalam mobil tersebut. Meski langkah kakinya terasa berat sekali, pada akhirnya dia benar-benar menuju ke ruangan Gianni. Tok tok tok. Sebuah ketukan yang tidak butuh waktu lama, pintu itu pun langsung terbuka, dan Jayden adalah yang membukanya, karena dia pikir yang datang adalah dokter atau perawat. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat yang datang justru wanita menjijikan tersebut. Wanita yang seolah telah membodohinya seumur hidup. Jay, panggil Lisa lirih, lengkap dengan kedua mata yang sudah nampak berkaca-kaca. Tangannya pun gemetar, tapi tetap dia beranikan untuk menghadap seperti ini. Pergi, kata Jayden dengan suara yang terdengar begitu dingin, sementara kedua matanya pun menatap dengan tajam. Sungguh, Lisa adalah satu-satunya orang yang tidak pernah ingin dia lihat lagi ada di dunia ini. Lambang kehancuran hidupnya.